Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan semuanya dengan saya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang saya temukan pada sebuah situs belajar ya teman-teman. Mungkin saya akan membahas beberapa soalnya karena di sini lengkap ya teman-teman untuk dijadikan bahan persiapan kita menghadapi tes pada tes P3K pada tahun ini teman-teman semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah dan keorganisasian Kemenak ya teman-teman, untuk soal SKB guru PAI ya teman-teman semuanya. Baik, langsung saja pada pembahasan soalnya. Untuk pembahasan kali ini mungkin hanya beberapa ya teman-teman. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan berikan link pada situs ini pada kolom deskripsi ya teman-teman, untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Baik teman-teman, langsung saja. Pada masa awal kemerdekaan, pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, D. Unit masing-masing lembaga pendidikan, E. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKMP. Dan untuk jawabannya di sini adalah C, yaitu Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Dan untuk pembahasannya sendiri ada di sini ya teman-teman. Pemerintah Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P dan K dan Profesor Dr. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Ini untuk pembahasannya ya teman-teman semuanya. Baik, lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor 2. Surat keputusan bersama SKB mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB tersebut ditandatangani oleh A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pan-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, D. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB. Dan untuk jawabannya di sini adalah A, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB. Untuk pembahasannya sendiri, SKB tersebut ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pan-RB. Di antara isi SKB tersebut adalah menghapus cuti bersama Hari Isra Mi'raj tanggal 12 Maret 2021 dan cuti Hari Raya Idul Fitri tanggal 17, 18, dan 19 Mei 2021. Banyak sekali kelanya teman-teman, mohon maaf karena ini untuk soalnya ini saya peroleh dari situs ya teman-teman. Tapi di sini bisa kita gunakan untuk pembelajaran teman-teman. Soal berikutnya yaitu secara konstitusional kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam UUD 45 pasal A pasal 28, B pasal 27 ayat 1, C pasal 27 ayat 2,
D. Pasal 29, E. Pasal 30. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu pasal 29. Dan pembahasannya di sini adalah pasal 29 UUD 45 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Baik, lanjut pada soal nomor 4. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. H.M. Rashidi, D. K. Haji Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, D. Saifuddin Zuhri, E. M. Natsir. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu H.M. Rashidi. Untuk pembahasannya adalah awal pendirian Kementerian Agama dipublikasikan melalui RRI. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno mengangkat Haji Muhammad Rashidi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, teman-teman. Baik, lanjut pada soal nomor 5. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemudian menduplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, D. Pokja Penguatan Tata Laksana, E. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan. Dan untuk jawabannya di sini adalah C, yaitu Pokja Penguatan Kelembagaan, teman-teman. Dan untuk pembahasannya adalah untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, dibentuk 8 kerja atau Pokja di lingkungan Kementerian Agama. Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah Pokja Penguatan Kelembagaan. Nah, ini untuk pembahasan ya teman-teman. Oke, mungkin masih ada. Oh ya, ini masih ada teman-teman. Mohon maaf ya, ini untuk soal ini saya temukan di situs belajar ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika terlalu banyak iklan yang muncul di sini. Baik, soal berikutnya yaitu secara etimologis hukum dikatakan sebagai itsbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian A. Memutus suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutus suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Dan untuk penjelasannya sendiri di sini cukup jelas. Arti dari itsbatu syai'in ala syai'in adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Itu untuk penjelasannya teman-teman. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Bayan taudih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Dan untuk jawabannya di sini C, yaitu menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Dan untuk pembahasannya cukup jelas. Arti dari bayan taudih adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Nah, itu sendiri untuk pembahasannya teman-teman. Baik, lanjut pada soal nomor 8. Salah satu sifat Allah adalah Al-Matin. Artinya A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Adil, E. Akhir, E. Kokoh. Dan jawabannya di sini adalah
yaitu kokoh. Untuk pembahasannya sendiri adalah cukup jelas, al-matin berarti kokoh, teman-teman. Lanjut pada soal nomor 9. Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami, B. Al-Aj, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, E. Al-Aziz. Dan jawabannya adalah A, yaitu Al-Jami. Untuk pembahasannya adalah Al-Jami artinya Allah Maha mengumpulkan, teman-teman. Baik, lanjut pada soal terakhir pada pembahasan kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya akan cantumkan link untuk situs belajar ini, teman-teman. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Kata hudan yang dimaksud berarti A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, D. Penyempurnaan, E. Ketetapan, dan jawaban di sini adalah B, yaitu petunjuk. Untuk pembahasannya di sini cukup jelas, teman-teman, yaitu hudan artinya petunjuk. Baik, teman-teman, itu saja mungkin pembahasan untuk soal pendidikan agama Islam pada konten kali ini. Karena saya juga masih mencari, teman-teman, yaitu soal-soal yang berkaitan dengan tes-tes P3K pada tahun ini, teman-teman, khususnya untuk pembelajaran agama Islam. Karena untuk soal tryout agama Islam sendiri masih belum ada ya, teman-teman. Jadi mohon bersabar, teman-teman semuanya, untuk yang lulusan PAI, teman-teman. Kita sama-sama ikhtiar, kita sama-sama mencari, teman-teman, soalnya. Baik, mungkin itu saja konten hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe dulu ya, teman-teman, agar tidak ketinggalan jika saya update video-video terbaru tentang pembahasan soal. Baik, teman-teman, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada konten saya berikutnya.